Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali firman Tuhan hadir untuk menuntun dan memelihara hidup kita agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surga, kami datang bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar firman-Mu senantiasa dapat kami imani di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Amin. Kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 18 sampai dengan 23 dan dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 32 dengan judul atau dengan tema ketidakpuasan di dalam hidup. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu penyakit katakanlah itu di dalam diri manusia adalah penyakit tidak puas dengan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Katakanlah misalnya sudah ada makanan, ingin lebih enak lagi, sudah ada lauk, ingin daging dan lain sebagainya. Sudah ada rumah, ingin punya mobil, sudah rumah megah, ingin memiliki peralatan-peralatan yang mewah di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel selalu tidak puas di dalam segala keadaan mereka. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata-nyata nampak di dalam kehidupan mereka dan dirasakan di dalam kehidupan mereka, selalu mereka menepisnya, selalu mereka mengingkarinya, dan mereka selalu memberontak dan membelakangi Tuhan. Inilah salah satu penyakit bangsa Israel atau umat Israel yang berulang-ulang kali terjadi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sekalipun Allah telah membebaskan mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah, tetapi di tengah jalan mereka selalu membelakangi Tuhan karena mereka selalu tidak puas dengan apa yang diberikan atau apa yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, yaitu kelepasan dan keselamatan, membawa mereka menjadi suatu bangsa yang bebas dan yang merdeka. Mengapa mereka selalu tidak puas, saudara? Salah satu alasan baik bagi bangsa Israel maupun dalam kehidupan kita sebagai umat Allah adalah mereka selalu membanding-bandingkan ketika mereka hidup di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Mereka selalu diberikan makan, dan terlebih saudara dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan dalam sejarah pembebasan bangsa Israel, ketika mereka di Mesir mereka menghadapi kuali yang berisi daging. Nah, inilah yang mereka selalu membanding-bandingkan, secara khusus ketika mereka di padang gurun sedang kelaparan dan sedang haus, saudara. Mereka menuntut kepuasan di dalam tuntunan dan pimpinan Musa membawa mereka menuju tanah Kanaan. Nah, bukan malah mereka bersyukur atas pembebasan atau kelepasan yang Tuhan karuniakan kepada mereka sehingga mereka menjadi satu bangsa yang merdeka dan yang berdaulat, tetapi mereka selalu mengeluh dan membelakangi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Bilangan pasal 11 ayat 18 sampai dengan 23, 31 sampai dengan 32, Allah memenuhi kebutuhan hidup mereka. Allah memberikan mereka manna, makanan dari surgawi. Mereka dicukupkan kebutuhan hidup mereka. Allah mengirimkan daging untuk dimakan sesuai dengan permintaan-permintaan mereka. Kalau kita menyimak bacaan-bacaan selanjutnya, saudara. Dan terlebih saudara, dengan jumlah 600.000 orang dikatakan di dalam pembacaan kita, Allah mencukupkan kebutuhan mereka. Bukan hanya sehari dua hari, tetapi dikatakan di dalam bacaan itu, mereka dipelihara oleh Tuhan, dicukupkan kebutuhan mereka sebulan lamanya, saudara. Kita dapat membayangkan dan menghitung dengan jumlah 600.000 orang diberikan manna tiap hari,
makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan dikatakan di dalam ayat selanjutnya, mereka sampai muntah-muntah dalam menghadapi makanan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berarti kita dapat melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang mencukupkan kebutuhan mereka. Allah yang menjamin kehidupan mereka, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Selain Allah memelihara mereka dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, juga Allah memelihara mereka dan menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Karena itu melalui pembacaan firman Tuhan kepada kita pada saat ini, ada dua hal yang dapat kita renungkan sebagai umat Allah. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya persoalan yang terjadi di dalam kehidupan umat itu adalah bukan persoalan karena kebutuhan pokok, bukan persoalan karena makanan dan minuman, tetapi yang menjadi persoalan dalam kehidupan umat itu adalah ketidakpuasan di dalam diri yang merupakan penyakit manusia. Selalu tidak puas dengan pemberian-pemberian Allah, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini salah satu saudara, pokok penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, selalu tidak puas. Dan hidup yang selalu tidak puas tentunya tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan, dan akan selalu mengeluh, menuntut Tuhan untuk berbuat ini dan berbuat itu, sehingga tidak ada ungkapan syukur, tetapi selalu menuntut dan menuntut. Ini yang pertama saudara, dosa ketidakpuasan yang membuat umat Allah membelakangi Tuhan. Yang kedua saudara yang dapat kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan adalah bahwa Allah itu saudara, Allah sumber segala berkat. Allah yang menjamin kehidupan umatnya baik di dunia ini terlebih di surga, dalam kehidupan yang kekal, dalam kehidupan yang akan datang. Ia adalah Allah yang memelihara hidup umatnya baik di dunia maupun di surga. Ia memberikan kecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam kehidupan umatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah pernah untuk membanding-bandingkan kehidupan yang masa lalu dengan kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita dari penebusan dosa. Dan janganlah kita pernah untuk khawatir akan hidup kita, karena Dia adalah Allah yang menjamin kehidupan kita baik masa kini maupun masa yang akan datang. Dan janganlah pernah bersungut-sungut, tidak puas akan apa yang kita alami di dunia ini saat ini maupun masa-masa yang akan datang, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami sebagai suatu anugerah dan pemberian dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah dan pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mm-hmm.